Halo semua, perkenalkan nama saya Haju Komar Rahel NE. Saya dipanggil Haju. Nah, dalam video kali ini, saya akan membuat penjelasan penggunaan looping di Python. Sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa soal yang ingin kita bahas dan kita pahami. Soal pertama, kita lihat di sini, yaitu berbentuk seperti tangga yang mengarah ke kiri. Nah, dengan input 5 melooping, dan di soal kedua dia seperti tangga tetapi dia mengarah ke kanan, dan soal ketiga dia seperti tangga mengarah ke kiri tetapi dia terbalik, dan di soal keempat pula ada seperti berbentuk piramida, dan di soal kelima sama seperti soal pertama tetapi dia menggunakan angka. Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, dalam soal pertama dengan tangga mengarah ke kiri. Nah, pertama-tama kita harus membuat variabel dengan 5 perulangan. Nah, dalam variabel ini kita akan memakai for loop. Kenapa kita memakai for loop? Yaitu cocok untuk mengulang dengan jumlah tertentu. Nah, lanjut for. Nah, di sini kita harus memasukkan nama variabelnya seperti i, dan kita lanjutin dengan range. Ini kita masukkan 1, n plus 1. Nah, kenapa sih harus ada ininya? Kan bisa langsung. Nah, kalau dia langsung, maka dia akan tidak seperti yang diminta. Nah, memang betul perulangannya 5 kali, tetapi apabila tidak memakai ini, dia akan melooping mulai dari 0 sampai 5, maka hasilnya 4. Jadi kita mulai melooping yaitu dari 1 sampai 5. Nah, kita lanjut di sini, itu print. Kita masukkan bintangnya, bintang i. Kita lihat sama-sama hasilnya. Bentar. Lalu kita jalankan. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dan di soal kedua pula, soal 2 dia mengarah ke sebelah kanan. Nah, untuk membuatnya kita perlu masukkan nama variabel sama dengan kita masukkan jumlahnya, dan di sini kita memakai for nama variabel i lagi, terus in range, terus sama seperti di awal kita masukkan, kita melooping dari 1, n plus jangan lupa tutup kurung. Nah, terus di sini kita memakai spasi. Sebenarnya bisa kita langsung, tetapi menurut saya lebih mudah memahami seperti ini. Kurang di kita print. Di sini kita kosongkan, terus kita kali spasi, tambah, kita buat bintangnya, terus kali i. Oke.
Kita lihat hasilnya. Nah, maka dia akan mengarah ke sebelah kanan. Dan kita lanjut ke soal ketiga. Soal 3. Masukkan nama variabel n sama dengan 5. Terus kita buat for nama variabel in range. Nah, di sini kita akan membuat tangga terbalik, yaitu kita mulai dari angka 5, berarti kita harus memasukkan n dulu, yaitu n 0, sama negatif 1. Terus titik 2. Ini langsung saja print kita masukkan tengah kali OS. Nah, maka hasilnya akan berbentuk terbalik seperti soal yang pertama. Nah, dan di soal keempat, kita mulai dengan seperti biasa, masukkan nama variabel sama dengan masukkan jumlahnya. Terus kita memakai for nama variabel lagi in range. Terus buka kurung, kita masukkan seperti biasa 1, n plus 1. Nah, karena di sini kita akan membuat berbentuk piramida. Nah, kita lanjut. Saya di sini memakai variabel baru supaya saya lebih mudah memahami. Menurut saya lebih mudah dipahami dengan menggunakan variabel. Itu kita buat namanya spasi aja, spasi sama dengan n kurang i. Dan di sini kita buat satu lagi bintang sama dengan 2 kali i kurang 1. Langsung saja kita print. Pertama kita buat kutip 2 dengan kosong di dalamnya, terus kita kali spasi, terus tambah, kita masukkan bintang, terus kita masukkan variabel bintangnya. Kali nah, maka hasilnya akan berbentuk seperti piramida dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dan di soal terakhir, soal 5, kita akan membuat seperti soal pertama, tetapi dengan menggunakan angka, yaitu kita masukkan nama variabel, jumlah variabel, terus for nama variabel, dan in range. Sama seperti sebelumnya, kita buat 1, n plus 1.
Nah, dan di sini kita harus membuat variabel baru untuk kalau variabel i itu untuk baris, tapi kalau variabel yang akan kita buat yaitu untuk mencetak angka dari 1 sampai i. For i in range 1, tapi kita tidak menggunakan n di sini, melainkan kita memakai i tambah 1. Lanjut print ini kita mulai dengan variabel j, ini kita memakai n. Apa n? Karena agar angkanya tidak berpindah baris. N sama dengan kan. Kalau hasilnya seperti ini, maka ini belum akan jadi, karena kalau kita jalankan, maka hasilnya akan dia masih menjulur ke samping, dia akan samping terus menerus. Jadi kita harus tutupnya dengan print. Nah, gunanya untuk loopnya untuk berpindah ke baris baru setelah satu baris selesai. Oke, akan kita jalankan. Nah, maka hasilnya seperti yang kita kerjakan. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Thank you.